Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita mempelajari tentang software MATLAB. Bagaimana cara kita tuh supaya mahir dalam menggunakan software MATLAB. Nah, ini merupakan bagian terakhir yang saya buat, step terakhir ya. Ini mungkin step kelima ya. Bagaimana kita tuh apa sih yang mesti harus kita lakukan supaya mahir dalam menggunakan software MATLAB. Oke, kalian bisa ikuti pembelajaran dari step 1 sampai step 4 di video sebelumnya. Baik, pada bagian ini kita langsung saja masuk ke bagian terakhir dari step 4, yaitu tentang grafik 2 dimensi. Kemarin kita sudah coba cara ngupload data, kemudian di sini kita akan coba menjelaskan beberapa coding yang mungkin belum dijelaskan di step berikut sebelumnya. Baik, langsung saja kita di sini kita mengambilnya dari biasa seperti dari dokumen. Di sini kita bisa blok coding yang disediakan oleh software MATLAB. Dan di sini kita juga bisa klik kanan setelah kita seleksi, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa evaluasi atau F9. Ini tujuannya ialah kita tuh menjalankan program yang sudah disediakan oleh MATLAB yang berada di dari dokumen gitu ya, dari dokumen yang disediakan oleh software MATLAB. Kemudian di sini kan semalam tuh kita sudah bisa sampai di sini ya, upload data. Yang bawahnya belum kita bahas ya. Oke. Jadi suatu grafik yang kita buat kemarin itu kan dari apa ya? Dari angka-angka. Kemudian di sini kita mau masukkan tulisan intinya kayak gini. Jadi grafik itu kan kalau nggak ada judul ya kan kita nggak tahu itu grafiknya grafik apa sih kayak gitu. Ini grafiknya tentang apa gitu, dia temanya tentang apa gitu. Jadi kalau grafik itu nggak ada judulnya kan kita nggak tahu kan, masih kita butuh informasi yang lebih ya. Jadi dalam software MATLAB kita bisa menambah judul gitu ya, karena kan di apa namanya, kalau mungkin di software lain mungkin kita langsung bisa tambahkan teks kayak gitu kan. Nah, di dalam software MATLAB kita bisa menambahkan teks, tapi kita harus menggunakan coding atau perintah gitu ya. Nah, ini salah satu perintahnya. Nah, jadi untuk menambahkan keterangan di sumbu X misalnya ini ya, di X label gitu kan. Nah, kita harus menggunakan perintah atau fungsi dari X label gitu. Kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian apa pesannya gitu. Nah, misalnya di sini X label ya kan, buka kurung, tanda kutip, kemudian X di dalamnya ya, kemudian tutup kurung. Nah, X di sini ini yang bisa kita rubah ya, ini yang bisa kita rubah. Sementara perintah ini nggak bisa kita rubah. Yang ini misalnya ini X label ya kan, X label buka kurung tutup kurung, ini kita nggak bisa rubah ya. Ini merupakan standar atau format, pokoknya format gitu ya, kayak format gitu dalam penulisan X label. Kalau kita mau memberikan suatu tulisan gitu kan pada X label, kayak ini caranya gitu. Nah, tinggal kita bisa tambah tulisannya ini apa situ. Kalau di tutorial kan huruf X saja gitu. Nah, ini bisa kita enter, maka dia akan langsung ini akan menampilkan huruf X di sini di X label. Oke, sekarang kita enter. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa rubah juga, ya kan? Ini seperti yang saya jelaskan tadi kan. Nah, di sini kita bisa ganti. Misalnya, ini data
dari X label gitu, dari X. Ini data untuk sumbu X, ini data untuk sumbu X aja gitu lah kita buatnya, untuk sumbu X gitu. Nah gitu ya. Jadi ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan format standar ya kan, dalam menambahkan suatu keterangan pada sumbu X gitu ya. Di sini tadi kita cuma nampilkan X, dan sekarang kita tambah beberapa kalimat ya untuk sumbu X. Kita ganti aja kan, bisa aja. Nah sekarang kita enter. Oke, dapatnya tadi ada huruf X saja, sekarang dia sudah berubah menjadi tulisan ini data untuk sumbu X. Nah seperti itu ya, menambahkan keterangan pada sumbu X ya. Kemudian kita juga butuh keterangan di sumbu Y, kemudian untuk judul ya. Jadi ini tiga ini penting ya, tiga ini penting dalam suatu grafik. Nah caranya kalian tuh cukup ya menggunakan format yang tadi gitu ya. Cuma dia berubah huruf aja, yang tadi menggunakan X sekarang menggunakan Y. X label diganti dengan Y label gitu aja sih. Atau saya sumbu X gitu. Sumbu Y, sumbu Y. Ini kita ganti dengan menjadi Y label gitu ya. Kalian bisa lihat nih, X label diganti dengan Y label gitu. Ini data untuk sumbu Y. Oke, jadi ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Y label ini data untuk sumbu Y. Ini yang sini itu tidak ada pengaruhnya dengan apa ya? Dengan perintah gitu. Jadi jangan jangan kalian pikirkan sumbu Y ini loh, ini yang pengaruh, ini yang membuat tulisan ini berada di sumbu Y gitu. Nah, yang pengaruhnya di sini Y label ini. Ini Y label buka kurung tanda kutip, kemudian ini ujungnya. Ini cuma tulisan ya, ini nggak ada pengaruh apa-apa, ini cuma tulisan. Yang membuat dia berada di posisi ini, ini tadi yang saya blok tadi. Y label buka kurung tutup kurung tanda kutip di dalamnya gitu ya. Jadi ini nggak pengaruh, kata-kata ini ya nggak pengaruh ya. Coba kalau kalian enggak percaya kan, ini gini, ini data untuk sumbu aja gitu dah. Sekarang saya enter. Nah ini data untuk sumbu gitu aja. Oke, enggak pengaruh ya Y yang di sini. Kita coba tambah Y lagi biar jelas ya kan. Kan tambah ada sumbu Y. Oke. Nah kayak gitu cara menambah untuk X label dan Y label, untuk menambah keterangan di sumbu X dan untuk menambah keterangan di sumbu Y ya kan. Bisa aja kalian ganti misalnya ini kalau di sumbu Y itu misalnya kita buat ketinggian daerah gitu ya, ketinggian daerah itu yang gunung dataran tinggi kayak apa gitu. Oke gitu aja. Ketinggian gunung kayak gini lah kalian buat gitu kan. Untuk X labelnya mungkin kalian buat apa ya, Sumatera kayak apa ya, untuk di Y labelnya, di X labelnya mungkin kita buat per daerah gitu. Gunung Indonesia. Oke gitu. Nah kan ganti ya, Indonesia kita lupa kayak gunung Indonesia kayak gitu ya. Gunung Indonesia kayak itu yang gunung Indonesia kayak gitulah. Nanti kan datanya kan bisa dirubah ya kan. Oke. Kemudian ini judul gitu ya. Nah, kalian tadi kita sudah bisa masuk X label dan Y label. Sekarang kita coba untuk mengenakan judul ya. Jadi judulnya kayak gini, dia menggunakan fungsi title ya, title form. Jadi format standarnya masih sama dengan Y label dan X label gitu. Misalnya gini nih, title gitu, title. Nah kemudian buka kurung tutup kurung, kasih tanda kutip di dalamnya kayak gini. Nah ini baru kita buat di dalamnya gitu, keterangan yang kita maksud.
gunung sini saya tulis di sini, gunung Indonesia, pegunungan Indonesia bagi aja pegunungan aja, gunungan Indonesia. Nah sekarang dia buat tulisan di title ya. Nah itu cara dalam menambahkan keterangan pada grafik ya. Nah ini setelah sampai di sini kalian tuh punya grafik ya kan, kemudian keterangannya sudah pas di sumbu X, keterangannya di sumbu Y sudah pas gitu kan, kalian bisa kasih keterangan di sini. Nah sampai di sini kalian kasih judul juga sudah pas, kalian bisa ini export ya kan, file kemudian save as gitu ya. Nanti gambarnya kan kalau mau menggunakan apa ya, kalian bisa gunakan untuk ini di sini apa namanya, untuk membuat apa namanya, kayak kalian tuh mau pindahnya ke Word gitu ya. Nah kayak ini caranya, grafik 1 grafik 1 ini namanya aja ya, grafik 1 titik dot figure. Nah ini jangan lupa kalian mau pilih formatnya macam mana gitu. Ini bisa diganti formatnya, bisa figur, bisa PNG gitu ya. Nanti kalau kalian nggak mau figur, kalian bisa ganti dengan PNG kayak gini ya. Ini saya simpannya di title, di sini nggak ada ya. Kalian tengok aja di situ nggak ada namanya, grafik ini belum ada. Sekarang nggak simpan, save, saya simpan di desktop ya. Ini ya di desktop ya, di desktop ini saya save. Nah sudah ya, kemudian saya hilangkan, mana dia, oke mari masuk ya, itu dia masuknya. Nah sekarang kita bisa buka ya kan, buka open. Nah sampai di sini kalian sudah bisa ini sudah bisa buat dia ke Microsoft Word gitu ya, atau mungkin sebuah laporan yang sedang kalian tulis itu kan bisa buat seperti ini. Tinggal cara masukkan ke gambar ke Microsoft Word mudah aja. Dalam buka Microsoft Word-nya, mana dia, Microsoft Office ini, Word. Ini kalian ini aja, copy juga bisa ya, copy udah buat sini, pastikan aja udah. Oke bisa ya, tinggal kalian kasih tulis keterangan apa, kalian sedang menulis apa di Microsoft Word. Oke, ini merupakan tahap akhir lah dia, tahap akhir dalam membuat bagaimana kita tuh supaya mahir dalam menggunakan software MATLAB ya, tahap akhir. Jadi kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Di dalam plot itu kita di sini ada jelaskan beberapa fungsi, tanda apa nih? Ini tanda ini saya jelaskan di sini aja ya. Saya jelaskan di sini. Saya tampilkan ini grafiknya. Oke. Kenapa ini? Ya kan? Ini kalian kan sudah lihat tadi ya. Kalau saya seleksi, ini saya seleksi ya. Kemudian saya klik kanan evaluasi, itu nanti kan di command window-nya, di sini command window-nya kan bertambah, ada perintah gitu. Kalian tengok ini, kan di sini kan nggak ada ini plot XYZ, berarti nggak ada di sini ya. Jadi saya kalau evaluasi dia akan otomatis menjalankannya ke command window gitu. Nah kalian lihat ya, muncul di sini ya, dan dia ada reaksinya ke figur tadi. Figur yang tadi berwarna biru sekarang dia berubah menjadi warna merah gitu ya. Kenapa merah? Ya ini arti dari ini tadi. Atribut kayak atribut gitu. Kita tuh masih bisa menambah berapa atribut dari plus x, y kan, koma, kemudian nih atribut yang tambahannya gitu. Nah ini artinya red artinya warna, kemudian ini model garisnya gitu. Jadi kalian bisa ganti model yang lain ya, bisa aja kalian buat kayak gini tadi.
ya kan. Ini mode garisnya bisa aja kita boleh line kayak gitu aja, kemudian warnanya yellow kayak gitu kan. Oke, kalian enter dan tengok di sini saya belum enter. Kalian lihat reaksinya di sini ada perubahan maksudnya. Ya kan, ini warnanya merah. Merah ya, sekarang dia kita berubah menjadi Y artinya yellow gitu ya. Enter. Nah, dia akan berubah jadi warna kuning, garisnya nggak putus-putus lagi kan. Kalau kita mau rubah lagi misalnya nih warna biru gitu, warna biru blue gitu ya, kemudian atau green hijau, green kan, green, kemudian garisnya modelnya titik, ya garis titik gitu. Nah, sekarang kita enter gitu. Gitu ya, di garis titik nah, gitu. Berubahnya model lain sih juga bisa ya, nanti kalian pelajari lah mode-mode warna, tapi intinya cara masuk kayak gini ya. Oke, sampai di sini saya rasa kalian sudah bisa mahir dalam menggunakan software MATLAB. Kemudian di sini ada legend ya. Kalian bisa tampilkan ya. Legend itu maksudnya apa ya? Keterangan dari data yang kalian masukkan gitu. Nah, di sini kan kalian kan kita kan kalau misalnya beberapa grafik itu kan memang butuh legend ya. Legend itu kayak sejenis ini, keterangan yang bisa kita tampilkan di dalam grafik gitu. Nah, dalam gambar grafik ini. Ops. Ada nih. Kayak gini ya, ini legend scene gitu ya. Kenapa tadi ini nggak bisa tampil ya, karena costnya nggak masuk ya. Oke. Dan ini ada hold on ya. Oke, ini bagian terakhir. Oke, yang bawahnya nggak usah lah ya, nanti kalian buat aja lah sendiri. Kalian kan udah nggak bingung lagi kan. Ini XYZ maskernya nggak bingung lagi. Pokoknya ini bagian terakhir lah, sampai grafik aja saya anggap kalian tuh udah bisa dah menggunakan software MATLAB. Kenapa ya? Karena kebanyakan untuk pemula tuh yang paling butuh ya grafik gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan MATLAB tuh paling banyak ya ingin menampilkan grafik gitu. Grafik dari ini, cara membuat grafik dan segala macam ya kan, jadi nggak bingung sampai di sini. Oke, kita sudah banyak bicara tentang grafik. Kemudian ini ada hold on. Oke, ini satu fungsi terakhir pada pembahasan pada mahir dalam menggunakan software MATLAB. Oke, baik ya. Ini kalian lihat nih. Kita punya itu ada. Sekarang kita pun membahas terakhir hold on gitu ya. Ini saya hapus clear, bukan clear, PCLC. Kalau clear nanti membersihkan data XY ya. Ini saya punya data baru, misalnya gini, A sama dengan 0 sampai ya, kalian jangan ragu nih lagi ya, 3 kali P gitu ya, 3 kali P kayak gini boleh ya, kalian ngerti ya. Oke, sekarang saya punya ini, saya buat ini data B, sekarang B. Nah, B sama dengan tadi kan kita buat cost. Tadi sebelumnya posisinya sin ya, sin. Sekarang kita menggunakan cost dari A gitu. Oke. Oops, salah ya. Saya nulis aslinya ini A bukan S. Sampai salah ya. Oke, gitu ya. Sekarang datanya sudah masuk, kita bosnya di sini ada A, B, kemudian X, Y ya. Ini data yang sebelumnya. Sekarang kita buat data A, B. Nah, di sini fungsi hold on CLC di hold on ya gitu ya, hold on. Nah, gini hold on itu adalah untuk menahan, hold on ya, hold on itu untuk menahan apa gitu ya. Nih kalian lihat nih, ini nggak ada grafik dan sini ada labelnya figur 1 ya. Ketika saya menggunakan fungsi ini plot gitu kan, A, B. Nah, maka dia akan membuat grafik baru dan jendela baru setelah klik ini. Nah, tadi grafik yang tadi itu dirubahnya dia menjadi ini, ditimpakan di sini gitu. Bukan ditimpa ya. Pokok diganti datanya semuanya kayak gitu. Nah, saya plot lagi, di sini saya plot X, Y ya, X, Y. Nah, ini akan berubah kembali gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau menggabungkan datanya? Nah, menggabungkan plotnya bisa dengan menggunakan tadi fungsi hold on. Nah, ini tadi
hold on gitu ya, hold on ya kan. Kemudian kita perintahkan plot A, B. Nah, sekarang grafiknya ada dua di dalam satu figur. Oke. Saya rasa cukup demikian dulu pembahasan demikian ya pembahasan tentang bagaimana caranya kita supaya mahir dalam menggunakan software MATLAB. Nah, untuk tingkat lanjut mungkin kita bisa membahas tentang mesh grid dan segala macamnya ya. Oke, saya rasa cukup demikian. Kurang dan lebih saya maaf selama dalam membuat tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi